Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia sudah ada, sudah tersedia. Caranya sangat gampang, ketik saja di Google www.budaku.id. Ya, www.budaku.id seperti tulisan yang berjalan ya. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini tentunya tim Padepokan Loka Jaya ingin membahas terkait dengan situasi kondisi dunia ini, alam ini, dan tentunya kapan sih Satrio Piningit ini akan tiba di tengah-tengah kita, akan muncul di hadapan kita. Tentunya hal itu adalah sang waktu yang akan menjawab. Ya, karena semuanya tergantung kemunculannya, tergantung situasi alam ini, tergantung situasi bagaimana kondisi kenegaraan ini. Nah, apakah sang kinasih Satrio Piningit ini yang kita percayai akan datang? Tentunya apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dalam ramalannya itu sudah dipastikan sang kinasih Satrio Piningit ini akan datang, akan membawa kemakmuran untuk negeri ini, yang dimana sebenarnya negeri ini itu adalah negeri yang makmur, negeri yang diberkahi, negeri yang apapun ada. Sebagaimana dulunya ya, banyak orang-orang luar negeri datang ke Indonesia ini mencari rempah-rempah, alasannya seperti itu. Tetapi di dalam kandungan bumi Nusantara ini itu banyak sekali kekayaan-kekayaan alam, baik dari emasnya, intannya, berliannya, minyaknya, tembaganya, peraknya, semua itu ada. Tetapi memang saat ini belum semuanya itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah nantinya jika sang kinasih Satrio Piningit ini muncul di hadapan kita, apakah akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang gemelut di Nusantara ini? Tentunya itu pasti. Karena apa? Karena sang kinasih Satrio Piningit ini dituntun, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan apa yang ada di negeri ini. Nah, apakah bisa sistem demokrasi menjadi sistem sang kinasih Satrio Piningit seumpamanya? Oh, bumi ini bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu bisa dibalikkan dengan sekejap mata. Sebagaimana dulu kemarin kita menyaksikan bersama Dubai yang begitu megahnya, yang begitu mewahnya, hanya sekejap mata semuanya terendam oleh air. Nusantara bisa juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin di Nusantara ini dengan bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila, dengan bersungguh-sungguh menerapkan Undang-Undang 45, diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga apapun yang dilakukan tentunya akan mengarah kepada kemakmuran, mengarah pada perdamaian. Tetapi saat ini Indonesia ini bukan masalah perang secara konflik, secara fisik yang ada. Antara lain di Papua, Aceh minta merdeka atau gerakan Aceh Merdeka. Kemarin saya sempat melihat video-videonya, entah itu video lama atau video baru. Nah, yang paling miris adalah adu domba yang dibawa oleh
orang-orang Wahabi, yang dibawa oleh orang-orang Khawarij yang tidak pernah menginginkan perdamaian di Indonesia ini, yang tidak pernah mengakui bahwasanya kebudayaan itu adalah milik bangsa kita. Padahal mereka itu pendatang datang ke sini, tetapi seakan-akan seperti raja yang ingin merubah segala-galanya dengan dalih agama. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, yang perlu kita waspadai, sehingga banyak orang-orang yang masuk di dalam agama, di dalam organisasi dengan tujuan untuk memecah belahkan umat. Sekarang itu sedang terjadi, saudaraku. Apakah ini yang dinamakan eling lanas podo, sehingga kita sudah diberitahukan kepada Ismoyo atau Semar bahwasanya kita harus eling lan waspodo. Eling bahwasanya itu ingat kita itu hidup di Nusantara ini dengan berbagai macam kebudayaan. Waspada terhadap siapa? Terhadap orang-orang pendatang yang mereka bawa dengan ingin melihat kehancuran Nusantara ini, dengan membawa, dengan berdalih, dengan berselimutkan agamanya. Saya Muslim, tetapi tidak menerima apabila kebudayaan adat Nusantara ini selalu diolok-olok dengan dalih kemusyrikan. Diolok-olok terus. Apakah kita akan terus seperti ini? Selalu dibodoh-bodohin oleh mereka. Inilah nanti kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit akan hadir di tengah-tengah kita, yang sudah dipersiapkan oleh para leluhur. Peruh sak durunge pinarak, yang artinya melihat sebelum terjadi. Itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit nantinya akan melihat mana yang munafik, mana yang ikhlas, mana yang tulus, mana yang bulus. Itu pasti bisa melihat Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Maka dari itu sakti tambah jiaji, yang artinya bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak memamerkan kesaktiannya di tempat umum. Beliau yang cukup diam, mengawasi kita semua, mengawasi alam Nusantara ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ingin melihat bahwasanya Nusantara ini diinginkan untuk kemerdekaan secara mutlak, baik sosialnya maupun segala-galanya. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit yang dikatakan oleh para leluhur kita. Tentunya banyak yang tidak mempercayainya, apalagi kaum milenial seperti ini yang semata-mata menganggap apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu adalah suatu cerita belaka. Itu tujuannya apa? Doktrin-doktrin yang sudah memasuki kaum-kaum milenial. Supaya apa? Supaya nanti setelah muncul Sang Kinasih Satrio Piningit itu dengan penuh dengan penolakan, penuh dengan ketidakmauan. Karena apa? Karena semata-mata Sang Kinasih Satrio Piningit ini ingin menegakkan suatu keadilan, ingin menegakkan suatu kemakmuran untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia ini. Oleh karena itu, kenapa Sang Kinasih Satrio Piningit ini menjadi sumber daripada kunci untuk kemakmuran Nusantara? Ya karena segala sesuatunya dulu Nusantara ini adalah kerajaan yang sangat besar, sehingga sampai meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, ya, dan banyak juga yang lainnya. Itu karena apa? Karena kesejahteraan yang dipimpin oleh Brawijaya, satu sebagai pendiri daripada kerajaan Majapahit itu. Nah, bukan hanya sampai di sini saja.
Tetapi Sang Kinasih Satrio Piningit yang semata-mata terlahir dari rakyat biasa, dari orang biasa yang tahu betapa pedihnya kehidupan, yang tahu betapa ketidakadilan. Keadilan seperti apa yang diinginkan? Tentunya sebagai rakyat biasa, ya yang salah ya dihukumi salah, yang korupsi ya dihukumi korupsi. Korupsi 272 triliun, hukumannya sama aja dengan maling ayam 1 ekor. Itu kan kurang adil namanya. Walaupun sama-sama hukumnya pencuri, tetapi di dalam pencurian itu nilai-nilai pencurian itu kan ada. Orang miskin mencuri untuk lapar, supaya yang bisa makan. Itu salah siapa? Kenapa ada orang miskin itu kelaparan sehingga mencuri? Tetapi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang rakus, sehingga merugikan negara yang begitu banyaknya. Itu. Nah, di dalam ramalan Prabu Joyoboyo juga dikatakan bahwasanya menjelang kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, atau detik-detik kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, kejadian-kejadian alam yang begitu luar biasa. Para pejabat-pejabat sudah tidak lagi amanah di dalam jabatannya. Hukum itu tumpul ke atas, runcing ke bawah. Itu adalah yang diceritakan di dalam bait daripada Prabu Joyoboyo. Nah, kita di sini seperti ini, itu kita membawa tradisi dan budaya. Tradisi kita seperti apa, budaya kita seperti apa. Budaya Nusantara tentunya hanya dimiliki oleh Nusantara. Sopan santun, ya, salaman, tetapi mereka menyongsong, menganggap apapun yang dilakukan oleh Nusantara ini dengan kebudayaannya dianggap musyrik dan bid'ah. Ini adalah suatu pemecahan, pemecah belah. Tidak menginginkan suatu kedamaian di Nusantara ini. Itu tujuan mereka ini, supaya Nusantara ini pecah belah. Umat dibikin bingung, umat dibikin saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Sebagaimana memang ini adalah sudah sunatullah, sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya zaman akhir nanti akan ada 72 golongan terbagi seperti itu. Ini adalah sunatullah yang benar-benar sudah terjadi di saat ini. Ya, bencana itu bukan hanya di Nusantara. Ya, alhamdulillah di Nusantara bencana itu hanya tidak sebegitu parah dengan di luar negeri sana. Ini yang terjadi. Bahwasanya apapun nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini, bila muncul di tengah-tengah kita, kita harus bisa merapat, bisa ikhlas. Jangan malah pada mengaku sendiri-sendiri dengan pengakuan-pengakuan yang tentunya belum tentu itu yang asli, tetapi kita tidak mau untuk bergandeng tangan, tidak mau untuk bersatu, tidak mau untuk saling sinergi. Seharusnya orang-orang yang diperjalankan oleh leluhur, apalagi leluhur juga sudah menyatu bersama dengan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Tetapi orang-orang yang diperjalankan ini sangatlah susah. Karena apa? Di dalam kolbunya itu ada yang namanya kesombongan, ada yang namanya ketakaburan. Sehingga dalam kita untuk bersatu, bergandeng tangan, duduk bersama untuk menangkis orang-orang yang ingin memecah belahkan Nusantara ini dengan dalih syirik, bid'ah, sesat, seperti itu, kita harus bisa menjadi pondasi Nusantara ini dengan tradisi dan kebudayaan kita.
Itulah, jangan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan para sahabat semuanya bisa memaafkan bila apa yang saya sampaikan ini jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Untuk para sahabat semuanya, bila ingin merental mobil di seluruh Indonesia, caranya sangat gampang, tinggal ketik di Google www.budaku.id. Ya, seperti tulisan berikut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.